Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. 2024 jadi udah lama banget transferannya. Oke, 2 juta dikit. Makan itu sehari 3 kali mbak. Tanggung jawab suami, bukan setahun 3 kali. Inilah akibatnya kalau lu para cewek nikah dengan cowok jamet. Ini ada curhatan Epi Enif yang sangat menyakitkan. Jamet diganti. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas kasus lanjutan dari Habib Bahar bin Smith ini, teman-teman. Ya, kita ngelihat dari klarifikasi istri pertamanya, teman-teman ya. Karena istri pertama ini ngebela walaupun agak aneh, suaminya selingkuh, nikahin istri kedua tapi mati-matian istri pertama kayak membela gitu ya. Aku juga nggak tahu, mungkin secinta itulah sama Habib Bahar bin Smith ini karena janji-janji dia atau karena uang. Ini aku bertanya ya teman-teman. Ya udah, ayo kita mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena kenapa gosip nggak pernah mati, drama di Indonesia itu nggak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Habib Bahar bin Smith sebut untuk haram menikah lagi. Ucapannya tuh terlalu manis ya. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis sudah. Mati segala penjelasan. Wow, manis banget ya. Noh dengerin cinta buat Syarifah Fadun doang. Hah, kok dihujat? Dia bener loh. Maksudnya dia nggak akan nikah lagi karena cintanya udah habis di istrinya. Hanya menghibur istri pertama guys, sabar. Ya kalau udah nafsu, udahlah lupa janji-janji manis dia ya. Tapi ya kita tahu lah, ini istrinya membela. Ya kemarin kita udah bahas dia di konten yang ini, jadi aku nggak perlu nonton ini lagi. Kita langsung aja masuk ke Instagramnya teman-teman ya. Ini nama Instagramnya agak susah sih mencarinya, tapi aku dapat dari official Fadlun Hoitz ya. Oke. Di sini kita lihat kayak postingan yang pertama itu bertuliskan paling sebel baca postingan perempuan merasa dirugikan karena diperlakukan nggak adil. Mau bilang tolol, nanti dibilang gua kayak woman nggak support woman. Sebentar, emang lo nggak mikir panjang sebelum mutusin nikah? Nikah lo ini nggak selidik, nggak cari tahu latar belakang laki-lakinya. Lo punya waktu lo kalau pintar buat cari tahu ini bakal jadi pasangan seumur hidup lo. Kata gue mah daripada koar-koar, jadiin pelajaran, upgrade diri, tambah skill lo. Semua perempuan punya kesempatan ini kok. Oh, ini postingannya, tapi statement dari istri pertama ini atau Fadlun ya. Lebih tepatnya perempuan kebelet juga pengen dinikahin, padahal udah dinasehatin pihak keluarga, dinasehatin agar mikir-mikir lagi karena ini suami orang, tapi karena alasan udah telanjur cinta jadinya buta, nggak mau denger nasihat. Waduh, mbak, suaminya tuh salah ngakalin anak orang. Itu menikah tanpa mahar loh. Lagian kalau tidak mampu jangan poligami. Uang minimal sok-sokan pengen punya bini banyak. Waduh, uang minimalis ya. Nah, terus akhirnya sosok Fadlun ini itu menyepil bukti teman-teman ya. Bukti kalau apa yang dibilang oleh istri kedua itu salah guys. Ini bukti-bukti yang ditampilkan karena istrinya kedua kemarin yang kita bahas kalau dia nggak pernah diajak liburan. Nah ini dia menampilkan foto-foto liburan ya. Ini aku mandi berdua bersama HBS di lautan indah banget, tapi tetap aja dia nggak ada waktu. Hai guys, aku mau makan nasi pakai teh dulu. Aku sedih nggak pernah ditemenin sama suami. Oke, diledek nih sama istri pertama ya. Teras rumah sambil makan nasi kuning. Salah, nasi teh kali ya. Diledek lagi. Tapi tetap aja aku ditelantarkan dan nggak ada waktu. Ada waktu buat aku. Ini foto aku lagi mimpi naik kuda sama HBS. Waduh. Oh, ini foto aku lagi pakai cadar ya. Masih inget meja ini kan? Di meja ini aku makan nasi pakai teh.
Aduh, masih ledek lagi perawatan. Tapi tetap aja menyiksa aku. Pantai. Tapi aku masih aja nggak ditelantarin. Aku makan nasi pakai teh. Ini buktinya aku makan nasi pakai teh bareng keluarga. Lagi makan nasi pakai teh aku sedih. Guys, aku mau makan nasi. Oh, masih teh terus ya. Capek aku bacanya. Kita lihat-lihat aja fotonya. Ini yang katanya HBS nggak bahagia, yang katanya HBS bikin menderita. Oke, ini lagi liburan ya. Hai guys, itu nggak pernah dinafkahin, tapi sekarang aku lagi nyalon dulu guys. Aku ditelantarin. Silahkan nilai sendiri omongan Tuan Putri. Oke, ini bukti-buktinya ya. Masih ada lagi nggak bukti-buktinya? Oh, masih ada guys. Kita lihat ini bukti-bukti lanjut lagi ya. Pantau aja nanti sampai saya ngejeblosin ibu dan anak itu ke penjara. Wow. Ini dibilang nggak pernah dikasih uang. Itu rekening ibunya tuh cewek. Oke, tanggal nominal transfer 5 juta, tapi tanggalnya nggak disepil. Ini aku malah curiga kalau tanggalnya nggak disepil nih. Jangan-jangan ini transferan nama nih. Harusnya tanggalnya disepil dong. 5 juta ini transferan tahun berapa nih? Aku curiga pokoknya guys kalau nggak disepil gini ya. Itu dia dananya, itu makhluk dan masih banyak lagi, biar itu jadi bukti di kantor polisi. Terlepas berapapun uangnya dikasih, tapi setidaknya ada tanggung jawab dari suaminya di sini. Tanggal aku butuh tanggal. Nama oke. Helik oke, dari bla bla bla. Tanggalnya masih nggak disepil, ditutup tanggal pengirimannya ya. Cuma 1 juta. Oh, ini baru nih. Nah, ini dia 2025 nih. 5 juta tanggal 3 bulan 3, berarti udah hampir 8 sampai 9 bulan yang lalu ya. BCA oke, 5 juta 2024. Ini udah lama banget transferannya. Oke, 2 juta dikit. Oke. Ini posisinya masih dihipnotis ya. Oke, ini pengakuan dari istri keduanya ya. Ini masih belum hilang hipnotisnya. Bulan madu kata dia telantarin. Oke, balik lagi. Kita melihat bukti-bukti yang sama guys. Emaknya disenengin ke salon. Oh, wow. Ya, ini ada HBS ya, sedang mengazanin anaknya. Tapi kalau klarifikasi dari istri keduanya, ini dipaksa itu buat datang ngazanin. Ya, itu dia bukti-bukti yang ditampilkan. Dan aku pengen lihat juga guys, setelah penampilan bukti ini, komentar apa yang didapat dari Instagram ini nih. Semangat membela Walid Mbak. Waduh, Walid gak tuh. Suaminya salah masih aja dibela. Jangan normalisasi laki kebanyakan kawin Mbak. Apalagi kalau belum bisa berlaku adil. Suami birahi sama perempuan lain kok dibela. Ini kata-kata pedes netizen ya, pedes. Ini pedes banget sih. Fotonya pas baru nikah semua. Iyalah, baru nikah, manisnya masih manis banget. Kalah gula mah. Hohoi, netizen ya. Omongannya benar-benar manis dan menyakitkan ya. Bener lagi ya. Kalau kita lihat tadi foto-fotonya emang baru-baru menikah semua sih, kelihatan ya. Gak ada foto di mana HBS sedang jalan bareng istri kedua yang sedang mengandung, itu nggak ada. Kita tidak melihat di situ ya. Kita melihat di mana itu masih awal-awal menikah ya. Oke. Makan itu sehari 3 kali Mbak. Tanggung jawab suami, bukan setahun 3 kali. TF uang 5 juta, 2 juta, 1 juta. Itu uang apa? Bulanan, mingguan. Gila netizen ini ya. Ini aku cuma baca, mohon maaf nih, aku cuma baca ya. Ini pedes banget ya. Ini ada juga nih sampai masuk ke media berita Tribun loh, masuk ke Tribun loh. Kalau kita lihat komentar dari Tribun juga nih pedes juga. TF 5 juta aja berasa ngasih seisi dunia ya. Kalau lebih silahkan ditampilkan gitu ya. Ini nggak ditutup ya. Oh, ini nggak ditutup guys. Ada tanggalnya nggak sih sebenarnya? Oh, yang awal. Oh, ini ada nih. Oh, sama. Ini emang gak ditutup ya. Tadi kita udah lihat. Oke. Kita lihat komentar dari netizen nih. Maaf banget, inilah akibatnya kalau lu para cewek nikah dengan cowok jamet. Ini ada curhatan Epi Enif yang sangat menyakitkan sebelah mata. Bang, itu seorang HBS loh, HBS, ingat. Jamet digantinya. Si Jamet ngaku dia udah cerai sama istri lamanya dan dia udah ngirim surat permohonan cerai ke aku. Dan si Jamet pun ngelamar si cewek. Nih mukanya nggak enak banget anjir. Akhirnya mereka berdua menikah.
Lalu menikah tanpa uang mahar sepeser pun, dan cincin cuma 2 gram. Lalu duit-duitnya pada kemana? Ya tentu saja beli rokok Surya 1 slop. Maaf pak. Akhirnya mereka menikah dan bener mukanya nggak enak banget, lu lihat nih, gua zoom dah. Noh, mukanya kayak Sule makan mangga asem, sepet banget mukanya. Dan ini cerita mereka setelah menikah, dan si cewek dinafkahin. Seingat si Sule KW doang, mukanya kayak enak banget beneran dah. Dinafkahin seingatnya udah kayak lu kasih makan kura-kura. Kura-kura kan kalau nggak makan 2 hari 3 hari masih tahan loh. Si cewek hamil, gua nggak tahu harus bersuka cita atau berduka cita, tapi ini rasanya kasihan banget. Dan inilah tampak si cewek setelah hamil 2 bulan. Nggak diurus sama si Sule KW itu. Ini susah banget ekspresinya, gue pengen coba deh. Bang, gua ngeri sih bang. Lu diserang bang. Apa sih bawa-bawa Sule, terkesan ngatain Sule, padahal Sule mah nggak buruk-buruk amat. Gak terima dibandingin Sule. Cuma rambutnya itu. Emang bukan Sule sih, bukan. Hanya rambut doang guys ya, bukan Sule kok ini. Ya ini aja tentang bukti-bukti yang bisa aku tampilkan sih teman-teman soal istri pertamanya dari Fadlun ya teman-teman ya. Istri pertama Fadlun, HBS yang mengklarifikasi soal apa yang diomongkan istri kedua itu salah teman-teman. Yaudah guys, aku undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Jadilah konten aku hiburan semata ya teman-teman. Dan semua video yang ku dapat itu emang sudah tampil ke media sosial. Cari lagi kebenarannya. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.